Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat siang, selamat pagi, Pupanes. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi titrasi asam basa bagian 1. Karena kalau satu paket itu nggak cukup waktunya ya, jadi khusus nanti di part 2 itu saya akan menjelaskan mengenai kurva titrasi. Nah, bagian awal ini saya akan menjelaskan apa itu titrasi, kemudian bagaimana cara melakukan titrasi, dan bagaimana menghitung konsentrasi dari hasil suatu titrasi. Baik teman-teman sekalian, jadi titrasi asam basa ini sebenarnya banyak sekali manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam industri farmasi. Ya, biasanya digunakan untuk menentukan kadar suatu zat yang tidak diketahui konsentrasinya, agar diketahui konsentrasinya secara tepat dengan cara membandingkan dengan larutan baku yang sudah diketahui konsentrasinya. Nah, dari kegunaannya tadi dapat kita definisikan bahwa titrasi itu adalah suatu metode kimia untuk dapat menentukan konsentrasi suatu larutan dengan cara mereaksikan suatu larutan dengan cara mereaksikan sejumlah volume larutan itu terhadap sejumlah larutan lain. Nah, dapat Pupanes lihat di sini alat-alat yang digunakan dalam titrasi itu ada yang pertama ada biuret, kemudian ada klem, ada statiknya, sama Erlenmeyer. Nah, biuret ini nanti ditempatkan satu larutan yang sudah diketahui konsentrasinya ya, yang dinamakan dengan titran. Kemudian di dalam Erlenmeyer ini ditempatkan larutan yang akan kita tentukan konsentrasinya dengan menggunakan atau menambahkan indikator. Nah, ada beberapa istilah dalam titrasi, yaitu yang pertama ada istilah titik akhir. Apa itu titik akhir? Titik akhir adalah titik di mana terjadinya perubahan warna. Sedangkan titik ekivalen adalah titik di mana jumlah mol asam sama dengan mol basa. Jadi artinya, kalau di dalam suatu titrasi itu yang dapat terlihat, berarti titik akhir ya teman-teman ya Pupanes, bukan titik ekivalen. Karena ekivalen ini lebih ke stokiometrinya, jadi secara perhitungannya. Sedangkan titik akhir adalah yang terjadi perubahan warna, artinya yang terlihat pada kasat mata. Sehingga kalau kita melakukan titrasi, yang dapat kita lihat adalah perubahan warna. Itu. Kemudian ada titran, yaitu larutan standar yang sudah diketahui konsentrasinya, artinya yang di dalam biuret, seperti yang saya contohkan tadi yang ada di dalam biuret. Sedangkan titrat adalah larutan yang akan ditentukan konsentrasinya, artinya yang di dalam Erlenmeyer. Kemudian ada indikator. Indikator apa ya teman-teman? Itu senyawa organik yang dapat memberikan warna yang sesuai dengan kondisi pH larutan tersebut. Jadi nanti pada Erlenmeyer ini kita tambahkan satu indikator. Misalnya titrasi antara asam dan basa, biasanya ditambahkan indikator phenolphthalein. Di mana ketika di larutan asam, phenolphthalein itu tidak berwarna, di larutan basa dia akan berwarna pink. Nah, artinya nanti pada saat titik akhir tercapai, bagaimana titik akhirnya tercapai teman-teman? Yaitu ketika di sini terjadi perubahan warnanya yang pink ya, atau ya pink, jadi berwarna pink. Bagaimana titrasi yang bagus? Apakah harus pinknya terang atau harus pinknya kurang terang? Nah, kalau kita menyangkut ke sini, teman-teman ya, titik akhir dan titik ekivalen tadi, titik ekivalen kan titik di mana tepat terjadinya mol asam sama dengan mol basa. Titik akhir adalah titik terjadinya perubahan warna. Artinya semakin pudar warnanya, semakin tidak terang warnanya, itu semakin mendekati titik ekivalen. Jadi yang bagus itu bukan yang pink terang, tetapi yang pinknya pudar. Oke, mungkin untuk supaya teman-teman sekalian dapat melihat dengan jelas, Pupanes dapat melihat dengan jelas, saya akan tampilkan video tutorial melakukan sebuah titrasi. Selamat menyaksikan. Buret dengan reagen cair sampai volume 0 pada skala buret. Buretnya bisa diisi dulu lebih dari skala 0 yang pertama. Oke, setelah lebih dari skala 0, volume yang lebih itu bisa dibuang atau dikeluarkan. Oke.
untuk menentukan skala sudah nol atau tidak, kita melihat dari meniskus yang ada di buret. Meniskus itu adalah diagram lingkaran atau cekungan. Untuk reagen yang tidak berwarna itu dilihat dari meniskus bawah. Oke, di sini. Untuk reagen yang berwarna itu dilihat dari meniskus atas atau bagian atasnya di sini. Oke, buretnya sudah diisi sampai volume 0. Yang ketiga yang kita lakukan yaitu melakukan proses titrasi pada sampel. Oke, sampel yang kita gunakan sudah dimasukkan ke dalam Erlenmeyer. Oke teman-teman, bisa dilihat sambil diperhatikan bagaimana proses titrasi atau bagaimana cara titrasi yang baik. Reagen yang keluar dari buret itu tidak boleh terlalu cepat dan tidak boleh terlalu lambat. Jadi disesuaikan. Oke, setelah reagen cair keluar dari buret, pada Erlenmeyer itu sambil dilakukan penggojokan. Untuk penggojokannya itu berlawanan arah dengan jarum jam. Penggojokannya tidak boleh terlalu lambat dan tidak boleh terlalu cepat. Sampai kapan kita melakukan titrasinya? Titrasi dilakukan sampai terjadi perubahan warna sesuai dengan literatur. Oke, jadi tergantung dari percobaan atau eksperimen yang kita lakukan, teman-teman. Pada eksperimen kali ini, kita tunggu sampai terjadi perubahan warna merah muda, lemah. Oke, jadi jangan sampai warnanya terlalu merah atau terlalu tua. Oke, teman-teman, ini sudah hampir berubah warnanya. Oke teman-teman, proses titrasi sudah selesai, bisa dilihat terjadi. Setelah teman-teman melihat video tutorial titrasi tadi, sekarang bagaimana cara menghitungnya gitu? Bagaimana cara menghitung konsentrasi dalam suatu proses titrasi? Ternyata persamaan matematisnya yaitu N1 dikali M1 dikali P1 sama dengan N2 dikali M2 dikali V2. Ya, jadi ada dua bagian, ada larutan titran, ada sebagai titratnya. Nah, ini mau yang mana bebas teman-teman ya. Jadi mau titran yang mana, mau titratnya yang mana. Di mana N itu jumlah valensi asam atau basanya, M itu molaritasnya, V itu adalah volume larutan atau dalam mililiter. Jadi volume dalam liter atau dalam mililiter. Kita lihat contohnya ya teman-teman ya, Pupanes. Berikut data hasil titrasi larutan HCl dengan NaOH 0,1 molar. Diketahui tabelnya yaitu volume HCl 3 kali pengulangan ya, 20 mili, 20 mili, 20 mili. Volume NaOH-nya 15 mili, 14 mili, 16 mili. Kalau lihat di tabel ini artinya HCl adalah titratnya, NaOH adalah titrannya. Jadi yang volumenya terpakai. Berdasarkan data di atas, maka konsentrasi larutan HCl adalah Oke, kita coba selesaikan ya teman-teman ya. Artinya kita ketahui dulu berarti volume rata ya. Rata HCl adalah sama dengan 20 mili karena dia 3 kali pengulangan, berarti kita rata-ratakan dulu. Kemudian volume NaOH-nya sama dengan dirata-ratakan 15 tambah 14 tambah 16 berarti 15 ml. Kemudian apalagi diketahui molaritas NaOH-nya sama dengan 0,1 molar. Yang ditanya adalah molaritas HCl. Oke. Kita jawab ya. Berarti N1 dikali dengan V1
dikali dengan M1 sama dengan N2 dikali dengan M2 dikali dengan V2. Itu ya. Nah, kita masukkan. Yang sebelah sini ya sebagai titrat ya, jadi yang HCl. NHCl valensi H berarti berapa? HCl berarti hanya 1. Dikali dengan volume HCl-nya. Volume HCl-nya 20 mili. Dikali dengan molaritas HCl-nya. Molaritas HCl-nya yang ditanya. Sama dengan N2 berarti valensi basa ya, karena titrannya adalah NaOH, yaitu sebesar OH-nya adalah 1 ya, 1. Berarti 1 dikali dengan M2-nya NaOH berarti 0,1. Kemudian kita kali dengan V2-nya berarti volume NaOH juga. Jadi yang sebelah sini NaOH semua ya. Volume NaOH-nya adalah 15 mili. Oke, kita hitung 1 kali 20 kali 2M berarti 20M sama dengan 1 kali 0,1 kali 15 berarti 1,5 ya. Nah, sehingga M-nya sama dengan 1,5 dibagi dengan 20. M sama dengan ya, berarti 15 per 200 alias 0,075 molar. Seperti itu. Jadi, berapa molaritas HCl-nya? Yaitu 0,075 molar. Oke, kita lanjutkan ke contoh kedua. Jadi ada perhatikan data hasil literasi antara barium hidroksida dengan larutan asam asetat 0,15 molar berikut. Datanya, volume BaOH 2 kali diulang 3 kali 30 mili, 30 mili, 30 mili. Volume CH3COH-nya 39,8 mili, 40 mili, sama 40,2 mili. Pertanyaannya, berapakah massa BaOH 2 kali yang bereaksi, di mana ARBA sama dengan 56, O16, dan H1. Penyelesaiannya, nah di sini dapat kita lihat ternyata BaOH 2 kali atau basa ini sebagai titrat, sedangkan CH3COH adalah titrannya. Artinya yang di dalam biuret adalah yang asamnya, yang di dalam Erlenmeyer adalah yang basanya. Jadi penyelesaiannya, rata-rata volume BaOH 2 kali sama dengan 30 mili, ya dapat dari sini 30 mili. Kemudian rata-rata volume CH3COOH-nya 40 mili ya, dari sini 39,8 40 dengan 40,2 dapatnya 40 mili. Kemudian molaritas CH3COOH-nya 0,15. Ini ya, 0,15. Yang ditanya adalah massa BaOH 2 kali. Oke, jawab. Ya, kita buat persamaannya berarti N1 dikali V1 seperti tadi, dikali dengan M1 ya, dikali dengan V1 sama dengan N2 dikali dengan M2 dikali dengan V2. Nah, yang sebelah kiri, yang S1 ya, kita gunakan itu BaOH 2 kalinya karena sebagai titrat, yang sebelah sini sebagai titran. Jadi N1-nya karena dia BaOH 2 kali, berarti OH-nya 2, sehingga di sini kita buat 2. 2 dikali M1-nya berarti MBaOH 2 kalinya. Karena massa BaOH 2 kali ditanya, berarti otomatis M-nya tidak diketahui ya. Jadi M-nya tidak diketahui, sehingga M yang dicari. Dikali V1-nya, VBaOH 2 kalinya berarti 30, sama dengan N2-nya berarti asam pada CH3COOH, berarti hanya ada 1, sehingga di sini adalah 1. Dikali dengan M-nya, M asamnya yaitu 0,15. 0,15 dikali dengan volume asamnya yaitu 40. Jadi kita masukkan 40. Oke, sorry. Oke. Ntar ya, di sini 40. Oke, kita kalikan, berarti ini dapatnya 60 molar sama dengan
0,15 kali 40 berarti 6. Sehingga M sama dengan 6 dibagi 60 sama dengan 0,1 molar. Ya, jadi M-nya dapatnya 0,1 molar. Nah, yang ditanyakan di soal ini adalah massa. Kalian tahu bahwa massa itu terdapat dalam persamaan molaritas ya. Kita tahu bahwa molaritas itu sama dengan gram per mr dikali dengan 1000 per volume. Ya. Sehingga M sama dengan, gramnya mau ditanyakan, M-nya sudah didapat 0,1, M-nya sudah didapat 0,1 sama dengan, gramnya yang dicari, berarti gram dibagi, MR-nya kita hitung dulu. Ya, MR-nya bisa kita hitung dulu. MR BaOH 2 kali ya. Oke. Kamu tahu bahwa BA-nya itu ada berapa jumlahnya? 1 ya, dikali dengan AR-nya. Berapa AR BA-nya? 56. Ya, berarti sama dengan 56 ya. Oke. Kemudian kita buat lagi untuk yang ininya, apa? O-nya ya. OH-nya, O-nya dulu aja. O berarti kan ada 2 karena dalam kurung ya. Ini O-nya 2. Berarti 2 dikali dengan ARO itu 16 sehingga dapatnya adalah 32. Kemudian kita cari H ya karena BaOH. Berarti di sini kita buat H ya. Sama dengan jumlahnya 2 juga karena OH-nya di sini 2 kali. Berarti dia juga 2. Berarti 2 dikali ARH yaitu 1, sehingga dapatnya adalah 2. Jadi totalnya adalah 56 tambah 32 berarti 88 tambah 2 berarti 90. Jadi 90 ini. Jadi dapatnya ini 90. Dikali dengan 1000 dibagi dengan volumenya tadi BaOH 2 kali berapa? Yaitu 30. Oke. Ya, kita kalikan 0,1 sama dengan gram kali 1000 ya, berarti dapatnya 1000 gram. 1000 gram. Kemudian dibagi dengan 90 kali 30 berarti 2700 ya. Oke. Sehingga ini kita kali dengan ini, berarti dapatnya 0,1 kali dengan 2700. Oh, sorry. Bentar ya. Kita ke bawahkan aja. Berarti 0,1 kali 2700 sama dengan 1000 gram ya. 1000 gram. Sehingga 0,1 kali 2700 dapatnya 270 sama dengan 1000 gram. Berarti sama aja gramnya 270 dibagi 1000. Atau gramnya sama dengan 27 dibagi 100. Ya, 27 dibagi 100 berarti gramnya adalah 0,27 gram. Ya, ini dapatnya. Jadi 0,27 gram. Ya, mungkin itu saja yang dapat disampaikan pada pertemuan part 1 ini tentang titrasi. Nanti di part 2-nya saya akan membahas tentang kurva titrasi. Bagaimana bentuk kurvanya dan bagaimana itu bisa terjadi. Jika ada pupanes sekalian, adik-adik sekalian, teman-teman sekalian yang ingin bertanya, dapat komentar di kolom komentar ya. Silakan, nanti insya Allah akan saya jawab dan semoga dapat membantu. Terima kasih. See you the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk like, subscribe, and share kepada teman-teman yang lainnya.